Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, dua anggota KPK Gadungan di Lumajang ditangkap polisi. Modusnya pelaku mengancam membongkar korupsi seorang kepala desa jika tidak menyetorkan uang 65 juta rupiah. M. Sony 36 tahun warga desa Sebaung Kecamatan Gending Probolinggo dan Saifuddin 43 tahun warga Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Lumajang tak berkutik saat digelandang Satreskrim Polres Lumajang. Keduanya ditangkap setelah diduga memeras Zubairi, kepala desa Jambekumbu, Lumajang. Modusnya Sony dan Saifuddin mengaku sebagai anggota KPK meneror dan mengancam akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan Zubairi jika tidak menyetorkan uang 65 juta rupiah. Korban yang curiga dan tidak merasa melakukan korupsi lalu melapor ke polisi hingga para pelaku ditangkap. Berkasnya yang tuntutan yang melaporkan saya dibakar di belakang kantor saya. Karena saya sudah bayar dibakar, tidak ada apa-apa, katanya persaudaraan. Terus saya setelah menyerahkan uang 4 juta, dikasih buku untuk bantuan. Saya tidak mau. Kalau bantuan nanti anak buah Saman datang ke saya lagi. Saya tidak mau kalau atas nama bantuan. Terus, oh ya tidak apa-apa. Yang penting kita persaudaraan Pak Enggi. Iya. Sebenarnya kami sudah persiapkan Polsek, sudah memberitahu Polsek karena sudah sangat mencurigakan. Akhirnya Polsek nunggu di luar. Itu awalnya sempat minta uang berapa, Pak? 20 juta dealnya. Awalnya minta 56 juta. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku bukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melainkan anggota salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM. Polisi menyita barang bukti uang senilai 4 juta rupiah, diduga hasil kejahatan, kartu identitas palsu, dan surat tugas KPK palsu. Memeras korban ini dengan bahasa, menggunakan bahasa membuka atau melaporkan tindak pidana korupsi dari si korban. Dan menurut tersangka, korban ini melakukan tindak pidana korupsi, sehingga itulah digunakan untuk alih-alih untuk mengancam korban. Kedua tersangka dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, upaya penyelundupan narkoba digagalkan oleh petugas Lapas Kelas 2B Tulungagung. Modusnya pelaku menyelundupkan sabu-sabu seberat 13,3 gram ke dalam bungkus rokok. Ironisnya barang haram dibawa oleh pembesuk berusia 17 tahun yang mengaku dititipi oleh seseorang. Penyelundupan sabu-sabu seberat 13,3 gram ke dalam bungkus rokok digagalkan petugas Lapas Kelas 2B Tulungagung. Ironisnya barang haram dibawa oleh pembesuk perempuan yang masih berusia 17 tahun berstatus pelajar. Kasus berawal saat petugas lapas mendapat titipan barang dari pembesuk untuk dikirimkan kepada seorang tahanan titipan pengadilan Tulungagung. Namun petugas mencurigai plastik klip yang dikemas rapi dalam bungkus rokok. Setelah diperiksa ternyata berisi 16 paket sabu-sabu seberat 13,3 gram. Saat diinterogasi, pembesuk mengaku tidak tahu dan hanya disuruh oleh seseorang. Petugas lapas akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Hingga akhirnya pelaku yang menitipkan sabu-sabu tersebut ditangkap. Kita kedatangan langsung yang berkunjung pada warga binaan di dalam. Rupanya setelah kami periksa barang bawaannya, yang kebetulan bawa makanan dan rokok. Nah, di dalam rokok itu ada 2 bungkus. Kita buka, kemasannya sudah ada berbeda. Jadi ada kecurigaan dari tim penggeledahan kami. Akhirnya kami bongkar dan rupanya memang betul dugaan kami ada indikasi penyelundupan narkoba yang berindikasi sabu. Untuk meminimalisir penyelundupan narkoba, Lapas Tulungagung terus waspada dan intens memeriksa setiap kiriman barang dari luar. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung.
Saudara, dilanda cuaca ekstrim kemarau, belasan desa di 6 kecamatan di Pasuruan dilanda krisis air bersih. BPBD dan kepolisian mulai mendistribusikan air bersih yang langsung diserbu warga. Puluhan warga di Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan menyerbu mobil water cannon milik Polres Pasuruan yang mengangkut 6.000 liter air bersih Sabtu siang. Agar penyaluran air merata, warga diminta mengatur antrean, setiap orang diberi jatah 2 jerigen air bersih. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, Desa Kedung Pengaron menjadi 1 dari 17 desa di 6 kecamatan yang dilanda kekeringan. Ke-6 kecamatan itu adalah Kecamatan Kejayan, Paserpan, Gempol, Winongan, Lumbang, dan Leko. Akibat kesulitan air bersih, warga sepekan terakhir harus mencarinya ke sumber mata air di sekitar kaki Gunung Bromo yang jaraknya mencapai 2 km. Selama musim kemarau ini kan butuh air bersih, Pak. Terus? Untuk memasak. Susah kalau nyari di mana, Bu? Kalau nyari sampai turun ke bawah? Iya. Sudah berapa lama ini, Bu? Ya, Sudah lama? Sudah lama ya. Setiap musim kemarau mesti kekurangan air bersih? Iya. Menurut Kapolres Pasuruan, bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter kali ini ditujukan kepada 300 lebih warga Desa Pengaron. Adapun yang hari ini kita berikan penyaluran air bersih yaitu di Desa Kedung Pengaron dengan jumlah kepala keluarga sekitar 120 kepala keluarga dengan jumlah jiwanya sebanyak kurang lebih 300 orang. Kami berharap kegiatan yang dilakukan pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Kemudian kegiatan ini juga dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Apa yang kami lakukan tentunya juga dibantu dengan beberapa pihak swasta yang peduli terhadap kemanusiaan, yang peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Distribusi air bersih ke 17 desa yang terancam kekeringan dilakukan pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi samping, mulai kepolisian dan TNI, serta pihak swasta secara berkala. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, pengawasan lalu lintas ternak dari luar pulau yang diperketat dengan pemasangan identitas atau eartag pada telinga sapi tak selalu berdampak baik bagi peternak. Di antaranya para peternak sapi di Situbondo yang mengeluhkan sejumlah sapi yang mereka terima cacat sebab daun telinganya robek akibat lepasnya eartag tersebut. Lalu lintas pengiriman sapi dari luar pulau melalui jalur pelabuhan Kalbut, Situbondo kian padat seiring semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Di antaranya saat puluhan ekor sapi dari Pulau Sapudi yang diangkut kapal motor sampai di dermaga dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Petugas juga memeriksa eartag atau identitas asal sapi yang dipasang di telinga. Meski seluruh sapi dinyatakan sehat, namun para pedagang mengeluh sebab tidak sedikit sapi yang akhirnya cacat karena daun telinganya robek akibat terlepasnya eartag. Meski tidak semua sapi ini untuk keperluan kurban, namun pedagang mengaku rugi sebab harga sapi bisa terjun bebas, bahkan tidak laku sebab telinganya cacat. Itu risikonya ada. Banyak sapi itu rusak. Karena apa sih, Pak? Karena di vaksin itu pakai anteng itu apa itu namanya itu. Biasanya laku berapa, Pak, kalau nggak rusak? Biasanya laku 3.000 bisa 2.000 itu. Rugi berapa ribu, Pak? 1.000. Gitu. Banyak nggak, Pak, yang rusak telinganya? Banyak. Pak, ini ada beberapa sapi yang luka itu karena faktor apa, Pak? Apa karena itu keluhan dari pedagang, kupingnya itu yang luka yang sampai sobek sebesar seperti itu karena faktor dari gesekan eartag yang terpasang di telinganya. Jadi sobek seperti itu. Keluhan dari pedagang mengakibatkan kerugian. Turunnya harga sapi yang diakibatkan robeknya daun telinga bisa mencapai 30 hingga 40%. Untuk sapi anakan yang biasanya dibanderol
3 juta rupiah, harganya bisa turun menjadi 2 juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, guna menarik minat pembeli dan meningkatkan omset, salah satu pedagang hewan kurban di Surabaya mempekerjakan Sales Promotion Girl atau SPG. Tugas SPG ini membantu pembeli memilih dan menjelaskan spesifikasi hewan kurban. Kehadiran SPG di lapak penjualan hewan jadi daya tarik tersendiri bagi warga yang akan membeli sapi dan kambing. Jelang Hari Raya Idul Adha, semakin banyak dijumpai lapak penjualan hewan musiman di kota Surabaya. Persaingan antar lapak hewan kurban membuat pedagang harus kreatif menarik minat pembeli. Pedagang di Kedung Baruk, Surabaya mempunyai cara tersendiri. Selain menyediakan hewan kurban dengan berbagai pilihan, lapak ini juga mempekerjakan Sales Promotion Girl atau SPG. SPG berdandan ala koboi dan berparas cantik ini bertugas membantu pembeli memilih hewan kurban. Selain itu juga menjelaskan kondisi dan spesifikasi hewan kurban. Sebetulnya untuk jasa SPG ini kita sudah berjalan 5 tahun lalu, Pak. Jadi tujuannya mendongkrak penjualan. Selain dia menawarkan sapi-sapi yang ada di lapak, dia juga memakai media sosial untuk menawarkan sapi-sapi kita di medsos. Kalau misalkan kita pribadi emang selain cari uang ya, tapi di kita pribadi emang suka happy banget kalau misalkan ketemu hewan-hewan, bersosialisasi juga dengan hewan, terus habis itu bisa ada rasa bahagianya lah ya pokoknya kalau kita main-main sama hewan. Jadi kayak ada kontribusinya juga sih buat hewan-hewan. Sebelumnya pernah SPG gini nggak? Hewan nggak? Belum pernah sih kalau hewan. Jadi ini first impression kita juga. Terus kita juga baru pertama kali SPG-an hewan dan kita rasa happy banget dan bener-bener excitednya tuh dapet dari awal kita dibilangin. Rizky, pembeli hewan kurban, mengatakan kehadiran SPG ini sangat membantunya memilih sapi dan kambing. Iya Mas, ini tadi ada dengan adanya SPG seperti apa Mas? Saya kesini juga daya tarik utamanya aslinya SPG ya. Di lain itu harga sapi di sini katanya sih lebih worth it itu, lebih terjangkau, terus kualitasnya juga bagus-bagus. Dari kandang yang dibilang bagus juga kan, dari berdiri atau gimana, dari infonya seperti itu. Lapak hewan kurban ini sudah 5 tahun mempekerjakan SPG yang terbagi dalam 2 shift. Setiap shift ada 3 orang yang bertugas. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Tradisi menjemur kasur di Banyuwangi menjelang Hari Raya Idul Adha. Simak selengkapnya sesaat lagi.